Teman-temanku, Shalom. Berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen, yaitu Joseph Albert Michael bersama dengan Ustadz. Nah, seperti apa diskusi mereka? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, dengan dibaca-bacanya ayat suci Al-Quran ini, ya, apabila ada orang kena gangguan, ada yang gangguan itu, alhamdulillah, ini dia keluar. Benar itu mantra itu. Ruqyah itu artinya mantra, jampi-jampi, ya. Tapi yang sesuai dengan syariat Islam. Ini saya mau maaf nih, lagi buka baju nih, soalnya tadi habis sholat Isya, habis makan. Mohon maaf ini, jadi agak nggak sopan. Habis sholat Isya. Oh, saya berlawanan sama Gus Samsudin ya, Gus Samsudin ya. Para dukun-dukun itu lawan kami semua itu. Kami yang menghancurkan semua kesyirikan ya. Bagi yang memiliki jimat-jimat, sama kami hancurnya. Ya, bagi yang memiliki jimat-jimat ya, bisa kita hancurkan. Benar itu, jampi-jampi itu, ruqyah syariah. Jadi kata Yesus dan Allah, Yesus itu ini dalam perspektif Islam ya. Yesus itu adalah salah satu hamba Allah. Tunjukin jimat Bang Yosef, tunjukin dong, mana jimatnya? Sini saya netralkan. Mau diinikan lagi Pak, dibaca lagi Pak. Ayat suci Al-Quran, ya. Saya ulang lagi ya. Pak, jangan depan layar kali Pak. Aku serem tiba-tiba nanti Bapak keluar dari layar aku kaget. Nah, munduran sedikit lah. Janganlah nanti badan sterek aku kelihatan lah. Pak, yang ini nanti bahaya pula. Jadi gimana tadi mengenai Yesus, lanjut aja. Iya, Yesus itu salah satu Rasulullah. Rasul yang kalau dalam Islam itu perbedaan antara Rasul dan Nabi. Nabi itu dia adalah hamba Allah ya, seperti manusia biasa. Dia diberikan kitab tapi hanya untuk dirinya sendiri. Oke, saya sudah paham di situ. Berarti Yesus itu kita berbicara mengenai Rasulullah. Selain kalau ini nanti saya akan bantah ya, tapi kita coba penasaran dengan Islam karena Bapak membuka kesempatan lebar-lebar bagi saya untuk membahas Islam. Terima kasih. Kalau di dalam Islam itu Muhammad itu Rasulullah atau bukan? Beliau itu adalah Rasulullah ini Khotamul Anbiya, yaitu nabi terakhir. Jadi apabila ada orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul terbaru setelah nabi baginda Nabi Muhammad, dan ia tidak mampu mengingi kekuatan baginda Nabi Muhammad dengan jutaan miliaran umatnya dalam jangka waktu yang cukup dekat ya. Sejak dari beliau diangkat jadi Rasul usia 40 tahun, memiliki begitu banyak langsung pengikut. Satu-satunya manusia yang berhasil mengubah daerah yang jahiliyah menjadi beradab. Ya, itu nggak ada orang satupun yang bisa mengalahkan beliau itu. Iya. Contohnya Iran. Ya, kalau sekarang ini Islam telah terpecah belah. Islam telah terpecah belah dan terbagi atas berbanyak. Berarti tadi kontradiktif dong. Kalau sampai dengan detik ini tidak ada yang mengalahkan, itu sekarang sudah terjawab sendiri, sudah terpecah. Berarti kuasanya Muhammad nggak kekal. He is not everlasting father. Kata Zuma itu bapak yang kekal itu Muhammad katanya. Berarti dia bukan everlasting father. Benar. Dan satu-satunya orang yang namanya paling banyak disebutkan di muka bumi itu, yang setiap hari disebutkan oleh manusia, ya, apalagi jumlah Muslim sekarang. Berapa jumlah Muslim, dan setiap kali kami disunahkan untuk bersolawat atas baginda Nabi Muhammad, satu-satunya manusia yang paling banyak disebut ialah Nabi Muhammad SAW. Oke, berarti satu-satunya nama yang sering disebut adalah Muhammad. Beliau betul, ya? adalah Rasulullah sekaligus Nabiullah ya. Jadi beliau itu disebut sebagai Nabi
juga atau gimana? Rasulullah dan Nabi Iya. gitu ya? Iya, Nabiullah dan Rasulullah. Kedudukan seorang Rasulullah lebih tinggi daripada Nabi. Karena Nabi itu diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Oke, Rasulullah coba dengar ini. memiliki umat. Oke, coba dengerin. Silakan. Itu urusan Allah, jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Berarti kamu sepakat bahwa Allah dan Muhammad itu satu. Berarti Allah itu Muhammad, sepakat. Lah, siapa bilang itu? Dengerin. Antara Rasulullah dengan Muhammad. Dengerin lagi ya. Berarti Anda tidak Rasulullah. mendengarkan dengan baik. Dengerin. Makanya dengerin. Coba, ini Yang ada kemudian pengeditan ini. dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya. Siapa itu? Itu Ustadz siapa? Yang pertama tadi Ustadz Abu Harazi. Yang ini terakhir omongannya siapa itu? Oke, Saya tanya ini sama Anda. omongan Zuma. Siapa itu? Omongan Hah? Zuma. Omongan Zuma. Zuma siapa ini Zuma itu? Ustadz. Apologet itu? Iya. Oh, Nih. rasa saya nggak mungkin lah dia berkata kayak demikian. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah cerai. Kok kamu nggak percaya Zuma ngomong kayak gitu? Nih, saya tampilkan lagi, dengarkan lagi. Pengakuan Zuma, dia sudah menyamakan Masa Allah dengan Muhammad. sama Muhammad disatukan. Ya Bukanlah iya, ini dengerin satu dulu hal. pengakuan Zuma makanya. Kenapa akhirnya Zuma dipanggil sama ulama? Karena dia menyamakan Allah dengan Muhammad. Dengerin. Pernah saya diundang. Nih, Dulu pernah saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat, saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Iya kan? Benar. Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan Jika ilmu kita dan menyamakan kesadaran keawaman saya. Coba ini saya udah Saya menangkap hadir. itu Bang Yosef. Malah saya Nah, diajarin, Bang, maaf ya Bang, iya, dalam situ ada guru-guru kita. Terus apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati kalian? Apa kata beliau? Dia mengatakan bahwasanya ya abang harus bersyahadat. Ya sudah, saya bersyahadat, apa susahnya? Oh, tiap hari saya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka lantas mengatakan, oh, Islam lagi, Muslim lagi, gak murtad rupanya. kenapa dia diundang kayak gitu? Tadi, video yang tadi, menyamakan Allah yang perkasa, Allah yang kekal itu dengan Muhammad. Ente tahu nggak? Makanya saya tanya sama kamu kan yang peruqyah nih. Peruqyah harusnya tahu tentang ilmu, tentang sufisme. Tahu sufi nggak? Sufi itu ya, seluruh ulama yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak akan menemukan ketenangan dalam hati dan batinnya dan dengan akhlak yang baik tanpa melewati satu ilmu yang bernama tasawuf. Good. Orang yang Oke. mempelajari ilmu tasawuf itu disebut sufi. Betul, Ya. baik. Berarti Rata-rata Anda sudah mereka yang paham. sufi, yang benar-benar ya, yang sufi-sufi yang benar ya, kami pun peruqyah sebelum bisa meruqyah mengobati orang, ya umat, itu ya. Kami pun sering melakukan penyendiri, ya, menyendiri, beristighfar, ya, muhasabah diri kalau bahasa kami. Muhasabah diri, mengingat akan dosa-dosa kami Jawab dan jujur meminta saya. ampun. Kenapa kalian harus Ya. menyendiri? Karena kalian akan bersatu dengan Allah wahdatul wujud, betul nggak? Supaya sampai kepada yang khalik. Itu ilmu tingkat tinggi. Kalau kita untuk yang awam jangan sesekali pelajari itu. Tapi itu Nanti ada kan di apabila kalian siapapun kan? muslimnya, Itu ada kan di kalian? Itu ada kan? Benar Betul nggak? ada Saya itu. tanya dulu, itu Wah, ada kan? wahdatul wujud. Itu ilmu tingkat tinggi loh. Iya, itu Nggak ilmu bisa tingkat tercapai tinggi oleh berarti pikiran diakui kita. ada. Penyatuan diri dengan Allah itu ada wahdatul wujud. Jujur berarti bagus. Di dalam Al-Qur'an itu orang itu al-halaj itu ya, tokoh utamanya ya. Ya.
itu ya, Al-Ahlaj itu, beliau itu seketika membaca Ana Al-Haq, ya. Ketika itu seakan-akan karena orang itu mabuk cinta kepada Tuhannya, ya. Karena seorang hamba apabila mengenal Tuhannya dengan kasih sayangnya begitu besar kepada setiap manusia tanpa pilih kasih, ya. Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya tanpa pilih kasih. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, Allah akan memberikan kasih sayangnya di dunia sama. Oke, yang membedakan nanti nggak usah terlalu panjang menjelaskan ya? itu karena saya sudah paham mengenai ilmu tasawuf buatan dari teman-teman Islam. Yang mau saya tangkap adalah, yang mau saya tangkap adalah begini Om. Di dalam Islam dengan ilmu tasawuf atau sufi ini ada akidah yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, Usalli itu. wa sallimu ala nuril mausufi bitaqaddami wal awaliyah. Usalli wa sallimu ala nuril mausufi bitaqaddami wal awaliyah. Saya ulangi lagi dalilnya. Usalli wa sallimu ala nuril mausufi bitaqaddami wal awaliyah. Artinya tahu nggak antum? Saya nggak tahu itu artinya itu. Loh, Itu peruqyah Anda kan, salah tuh membaca peruqyah itu. itu kan pakai bahasa Arab. Anda itu salah. Ya, Anda itu bacanya salah itu. Ya. Oh, bacanya salah. Silakan coba baca yang benar seperti apa. Usul itu apa usul itu? Kayak baca niat aja kamu ini. Oh, Usoli, berarti nggak sunat tahu wal- ya ada dalilnya ya. Berarti Anda nggak tahu ya. Oh, nggak apa-apa. Saya ketawain saya tampilkan data buat Anda. Ada. Itu memang ada. Oke. Enggak, Kamu Nur pikir- Muhammad. Nur Enggak, Muhammad dengerin saya. itu Kamu kan berbeda tadi dengan mempermasalahkan Muhammad, apa ya. itu usoli. Ya. Udah diem dulu. Saya akan menjelaskan. Ini ada datanya. Nih. Kamu garuk-garuk kepala. Kan nggak ada Mana rambutnya. coba Om. lihat, mana Iya, lihat. sabar. Kan nggak ada rambutnya. Saya mau nggak usah cek dulu garuk-garuk itu kepala. NU online ya, benar. Itu. Oke. Nih, di Itu checklist rujukan, ya. salah satu rujukan kita ya. Verif ya, terverifikasi ya NU online ya. Keislaman ya, bukan kekristenan ya. Iya. Oke. Ini ada dalilnya. Ini tadi saya bacakan ini. Ini Arab gundul. Coba baca ini apa? Usoli. Nah, usoli. Tadi Ya. Anda bilang bukan usoli. Usoli Nyala-nyalahin saya. Wa aslam. Anda tadi salah nyebut. Wasallimu ala Ya. nuril wa aslam. Mana Anda wa aslam ini? Wah, Kamu salah. Mana nurnya? Mana nurnya? Nih. Ala nur, ya itu. Ya. Ya, baru. Udah Wa tahu aslam. Benar itu ya. Nih. Ya, nggak tahu tapi Ya, nyala-nyalahin. benar. Usolli wa sallimu ala nuril ma'usufi bitaqaddami wal awaliyah. Ya, terus apa yang mau Anda pertanyakan apa itu terkait Ya, itu? kan Om udah lihat nih dalilnya ada websitenya, Konsep datanya Nur dari Muhammad sini. benar. Iya, kan Om sudah tahu ini jelas datanya. Terus Om sudah lihat itu dalilnya dan bahasa Arab yang tidak Ya, ada benar, harakat, silakan. Apa? tidak ada Apa yang fathah, kira-kira tidak ini? ada doma, ya, tidak ada sukun mati atau apapun itu ya bukan berarti Arab Anda gundul. ahli dalam bahasa Arab loh. Enggak, saya nggak bilang ahli Bukan dalam berarti bahasa Arab. ahli dalam Ketika bahasa Anda Arab, loh. menyalahkan Sekarang saya terus apa berarti pertanyaan Anda? takut Apa ya terus untuk pertanyaan mengakui ya Anda? nggak apa-apa. Memang paling Nah, sulit apa untuk pertanyaan Anda? ketika berbicara Ayo. dengan Karena banyak loh ya. orang misionaris tuh yang belajar bahasa Arab. Ya. Oh, kamu lagi ngomong bukan dari orang misionaris, saya mantan Islam. Oh iya, silakan. Mana mungkin Iya. Anda mata Sekarang Islam? pertanyaan mata saya. aja Chinese kayak gitu? Oh, bukan Mana saya mungkin Chinese. Anda- Udah nggak usah Ayo, coba rasis, lihat. Pak. Nggak usah rasis ya. Bukan Saya orang rasis. Sunda. Mata Anda memang Saya orang Sunda. Chinese loh. Udah dia mata saya nggak sesipet itu. Ya, terus, lanjut. sipian kamu daripada Ayo, saya. lanjut. Udah kalau kalah diem aja Pak. Jangan congor mulu ah. Sekarang pertanyaan saya simple. Data tadi sudah ada, dalil sudah ada. Tadi Anda sebelumnya menyalahkan. Apa itu bacaan apa itu nggak ada. Giliran ditampilin datanya sok kayak pahlawan kesiangan. Sekarang, ya kenapa tutup kamera? Malu ya? Sekarang pertanyaan saya, Tutup kamera. apa Siapa arti tutup dari kamera? dalil itu? Oke, apa arti dari dalil itu tadi? Anda peruqyah? lihat. Ini mah. Coba lihat, coba lihat mah, coba lihat sini. Udah. Sudah. Tidak, maksudnya Minta ini bantuan bukan mama. NU online. Hei, Anda Peruqyah minta bantuan Anda melihat mama. sumber dari NU online-nya, kita juga bisa lihat loh. Anda jangan ini. Saya juga mau lihat dulu. Benar nggak apa Minta yang Anda bantuan bilang sama. tadi, ya? Anda mau meruqyah orang gimana kalau minta HP-nya bantuan sama maksudnya saya mama? pinjam itu. Ya karena kamu HP-nya saya nggak tahu pinjam. kan, berarti ilmumu Ya. tuh yang basic kayak gini nggak tahu apa-apa. Basic itu ilmu tingkat tinggi loh tentang Nur Muhammad. Tidak semua oke. orang paham tentang itu loh. Ya, tidak semua muslim paham masalah itu. Ya, Nur Muhammad itu ilmu tingkat tinggi.
Oke, sorry Om, saya langsung mute. Om cari aja dulu. Om cari aja dulu. Om cari aja dulu. Oke ya, itu ilmu tingkat tinggi, betul. Om cari dulu, sabar dulu. Tadi dia bilang apa? Itu ilmu tingkat tinggi. Nggak semua orang Islam tahu. Saya sepakat itu. Berarti secara tidak langsung, Om ini mengakui bahwa orang seperti saya bukan Islam dengan level yang serendah itu. Karena saya bisa memahami ilmu yang katanya tinggi. Itu secara logika sederhana. Tapi nggak apa-apa. Kita tunggu Om ini untuk menjawab. Silakan Om. Udah ketemu belum Om? Dibuka aja mute-nya kalau itu. Dibuka Om kalau sudah selesai ya. Kalau udah selesai udah dibuka. Kalau belum nggak apa-apa. Saya ingetin aja, takut Om lupa ngomong tapi di mute nggak kedengeran. Sudah ya, Udah dibuka ya. Udah ketemu. Udah Ya, ketemu. Yang artinya aja ya, karena mayoritas di sini nggak paham ini bahasa Arab ini. Artinya ya, aku mengucap sholawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. Oke. Lihat Asy-Syahid ya, Ja'far Al-Barzanji, Qasidah Al-Barzanji. Itu qasidah yang sering kami amalkan setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat dan juga kalau nggak salah setiap Maulid ini Nabi. bukan dalil ini. Anda tadi bilang ini dalil. Ini bukan dalil. Ya. itu apa? Anda salah tadi. Jadi Anda bodoh, sok-sok pintar. Mengatakan ini dalil. Ini adalah salah satu syair di Sholawat Barzanji. Jadi Anda pahami arti dulu kata dalil nggak kira-kira? apa itu Al-Barzanji ya? Anda coba artikan dalil itu apa? Secara bahasa, secara istilah. Nggak usah Anda takutkan. memperpanjang. Anda tidak paham dalil itu artinya. Anda telah salah menyampaikan informasi. Katanya saya Anda salah menyampaikan informasi, Om. Ya? Om jangan panik. Ternyata bukan dalil yang Anda kasih nih. Oh, cuman bisa Ya? itu ya. Anda bukan dalil, itu salah satu syair di dalam Al-Barzanji ya. Dalil itu Jadi Anda secara salah. bahasa apa? Saya kasih tahu ya. Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu baik yang bersifat material Anda cari maupun di yang Google, bersifat nggak usah. material. Orang gini semua udah pada pintar. Sedangkan menurut istilah Bang, nggak usah panik. Saya murtadin. Oh, panik. Dengerin saya mau kasih tahu. Ini saya pakai data. Kamu kan bantah saya nggak pakai data, cuman congor. Dalil itu artinya secara bahasa. Anda pakai Google Anda itu. Tadi udah minta HP sama mamah, masa nggak dipakai dengan baik? Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu baik yang bersifat material maupun bersifat non material. Sedangkan dalil secara istilah itu suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum secara syar'i ya, secara syarak yang berarti praktis. Yang baik kedudukannya itu qat'i itu artinya apa? Pasti. Dan juga dani artinya relatif. Itu secara Islam loh. Bahkan Anda tidak tahu definisi bahasa secara bahasa dan definisi dalil secara bahasa dan istilah. Ya. Jadi nggak tahu ya. Kalau saya membohongi, saya bisa tampilkan datanya. Terus apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas dari ya, dalil? tadi dengerin. Anda tadi salah menyebutkan. Anda menyalahkan saya tentang dalil. Anda punya definisi tentang dalil tentang diri Anda sendiri nggak? Mendefinisikan dalil Anda seperti itu salah tadi. Anda bilang berkeras. Anda menyalahkan saya ketika saya mengatakan itu dalil. Sekarang ya, Anda tanya sama mamah Anda, dalil itu apa? Silakan. Dalil itu apa? Jelaskan. Saya bisa tampilkan datanya loh. Mau saya bikin malu lagi? Saya sudah bikin Anda malu pertama. Kenapa Anda mempertanyakan masalah yang ini loh, yang fokus loh kita bahas ini. Masalah apa? Yesus. Yesus itu kalau bukan fokus, Tuhan ya. Dengerin saya nggak terima kalau misalkan Anda ini. Kalau memang saya salah, silahkan pakai dalil. Yesus itu seperti kita, ya. Kita pakai dalil ya, pakai data ya, Mama. Lihat di sini, dalil. Kalau bisa kita dipakai dalil ya. Kalau manusia bisa dipakai, manusia biasa berarti. Hebat. Oh, nggak ada ilmu ini, nggak ada ilmu. Nih, pakai dalil ya. Nih dalil nih, teman-teman. Kita pakai data ya. Datanya nih, jurnal. Nih. Ya, jurnal Pak, datanya ada. Nih. Secara etimologi ya, nih nanti kita bahas tentang dalil. Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu baik yang bersifat material. Coba Anda jelaskan dulu. Bersifat non-material. Sedangkan menurut istilah, tadi saya bilang apa? Memperoleh hukum syara yang bersifat qat'i dan dani. Ya. Saya ternyata bisa lebih tahu tentang dalil daripada kamu. Sekarang saya tanya balik lagi tentang Nur Muhammad. Anda kan tadi mengakui Nur Muhammad itu adalah ilmu yang tingkat tinggi.
Nggak malu kamu. Kamu telah salah loh. Kamu telah salah tadi menyampaikan Saya pakai dalil. data kok. Ternyata Kamu pakai data nggak? Aduh, Kamu ya pakai Allah data Tuhan, nggak? ya Allah berikanlah Pakai hidayah data kepada nggak siapa kira-kira? nama ini. Yosef Pakai data nggak Al-Michael, ya kira-kira? Allah berikan hidayah. Ya Mama, Allah, bukakan Mama hati. sini mah, mana mah, HP-nya mah, sini mah, lihat dulu mah, Mama nangis. Lawan Joseph gak bisa Mama bantuin mah, lihat dulu mah, sini mah, lihat dulu mah, Rukiah minta bantuan Mama, kabur. Ya, Rukiah minta bantuan Mama loh. Malu lu. Ya, saya kasih tahu ya. Kalau Anda memang mau mengalahkan argumentasi saya, justifikasi Anda harusnya mengalahkan justifikasi beban pembuktian saya. Kalau Anda hanya menjustifikasi tanpa ada beban pembuktian, berarti Anda artinya cuma bisa framing, nggak ada data, nggak ada otak, nggak ada ilmu. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan video diskusi agama ini dari awal hingga akhir, dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana tanya jawab serta penjelasan maupun reaksi yang diberikan oleh Joseph terkait pertanyaan sanggahan daripada Muslim. Satu hal teman-teman, daripada video ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya satu-satunya Allah yang berkuasa di dunia maupun di surga itu hanyalah Tuhan Yesus, ya. Tidak akan ada lagi Tuhan yang seperti Dia. Bahkan tidak akan ada nabi ataupun rasul atau apapun juga yang seperti Dia. Dan jika ada yang mengaku Dia adalah nabi, Dia adalah rasul, Dia adalah Tuhan, setelah akan Tuhan Yesus datang dan juga mati serta naik ke surga, maka itu semua adalah merupakan nabi maupun rasul ataupun Tuhan yang palsu. Oleh karena semua akan pribadi yang mengatakan atau mengaku sebagai nabi dan rasul maupun Tuhan setelah Tuhan Yesus, itu semua adalah kebohongan. Oleh karena proses pewahyuan di dalam Alkitab itu sudah berakhir dan sudah final. Jadi teman-teman teruslah belajar dan mengerti kebenaran agar kebenaran itu boleh sungguh memimpin dan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.